Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa membahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada bab yang pertama ini, kita akan membahas tentang apa saja sih ruang lingkup IPA itu. Dan untuk mempelajarinya, kita harus ngapain aja. Oke, kita simak aja ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja yang menjadi ruang lingkup IPA. Seperti yang sudah kalian ketahui, IPA itu kan kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Iya kan? Ya bukan? Nah, berarti ruang lingkup yang nanti bakal kita bahas yang gak bakal jauh dari yang namanya alam. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa saja sih yang ada di alam? Apa coba jawabannya? Iya, ada banyak ya. Yang pasti ada hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, batu, dan sebagainya. Banyak sekali. Namun, secara garis besar, objek di alam itu dikategorikan menjadi dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Nah, objek biotik siapa? Kalian udah mempelajarinya kan dulu waktu kelas 6 SD ya. Objek biotik artinya makhluk hidup. Sedangkan objek abiotik adalah makhluk tidak hidup. Nah, itu. Sekarang coba deh bayangin. Objek IPA kan banyak banget ya. Hewan aja banyak jenisnya. Tumbuhan juga sama. Terus gimana dong caranya supaya kita bisa mengamati, menyelidiki, dan mengenali tentang objek-objek IPA tersebut? Gimana? Ada yang tahu? Nah, nggak ada ya? Ya udah kita simak lagi. Para ilmuwan zaman dahulu sudah membuat dan menyepakati sebuah metode atau cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan IPA. Metode tersebut disebut dengan metode ilmiah atau metode penyelidikan IPA. Nah, selain itu di bab ini juga nanti akan dibahas tentang pengukuran. Ada pengertian mengukur, besaran pokok, besaran turunan begitu ya. Baik, kita lanjut. Penyelidikan IPA. Kita bahas satu persatu ya supaya lebih paham. Apa yang perlu kita perhatikan dalam penyelidikan IPA itu? Apa ya kira-kira ya? Nah, yang pertama adalah penguasaan penyelidikan IPA. Selanjutnya manfaat belajar IPA. Yang ketiga objek IPA. Dan yang terakhir adalah penggolongan IPA. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama nih, penguasaan penyelidikan IPA atau metode-metode ilmiah di dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses menyelidiki suatu objek dengan menggunakan alat indera atau alat bantu. Contohnya, ketika kita akan mengukur suatu kertas, panjangnya berapa senti, maka kita butuh yang namanya penggaris. Tetapi ketika kita ingin melihat bentuk dari ayam, cukup dengan menggunakan indera, itu mata. Ketika kita ingin mengetahui permukaan, misalnya permukaan lantai kasar atau halus, maka cukup dengan diraba menggunakan indera perasa kulit. Itu contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya ya. Gitu. Lanjut, yang kedua adalah inferensi atau membuat kesimpulan. Setelah kita melakukan pengamatan pada suatu objek, maka selanjutnya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Tuh ya, berarti membuat kesimpulan.
Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini artinya kesimpulan yang sudah kita peroleh selanjutnya kita sampaikan kepada orang lain atau publik secara jelas dan terperinci, sehingga orang lain dapat memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Iya. Manfaat belajar IPA. Setelah kita tahu tadi yang namanya pendidikan IPA itu seperti itu, lah manfaatnya siapa sih? Kayak gitu, kok harus seperti itu? Nah, maka kita harus tahu manfaatnya apa. Kemampuan penyelidikan IPA merupakan keterampilan sepanjang hayat yang dapat digunakan dalam mempelajari berbagai macam ilmu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat-manfaatnya yang pertama adalah dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya kita ingin mengetahui apa itu bulan. Nah, di IPA kita dibahas tuh. Terus, mengapa matahari bersinar? Kenapa coba? Pasti di benak kalian ada pertanyaan itu. Di IPA kita mempelajarinya. Yang kedua adalah berpikir logis dan sistematis. Contoh, jika kita menemukan suatu data, apa sih kesimpulannya? Jadi kita logis pikirannya, tidak wah itu goib-goib. Enggak, di IPA bisa dijelaskan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Ketika contohnya bagaimana cara mendapatkan air bersih nih dari air keruh? Caranya gimana? Iya betul, disaring ya. Meningkatkan kualitas hidup juga. Itu bisa. Lanjut. Objek pengamatan IPA. Objek pengamatan IPA ini meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Jadi semua di alam itu bisa menjadi objek pengamatan IPA. Seperti halnya virus. Nah sekarang tuh yang lagi booming ya, virus corona. Ini diamati di seluruh dunia. Diamati oleh para peneliti. Pohon juga bisa, tanaman, perdu, rumput-rumputan bisa. Ekosistem laut, ikan, itu bisa. Rumput laut, karang, bisa semuanya menjadi objek pengamatan. Ya. Nah, selanjutnya adalah penggolongan IPA. IPA digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah fisika. Ini ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti halnya panas, cahaya, dan sebagainya. Tapi menurut pengalaman atau berdasarkan pengalaman, kata teman-temanmu, fisika itu waduh hitung-hitungan semua. Padahal enggak ya. Jadi dalam fisika itu bukan hanya hitung-hitungan doang. Situ juga mempelajari tentang bentuk fisik dari alam itu seperti apa gitu. Yang kedua adalah kimia dulu. Kimia ini ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Contoh air. Air itu kira-kira disusun atas zat apa saja? Kenapa kok bentuknya seperti itu? Nah, kita bahas di situ. Terus garam, kenapa garam asin? Kita bisa pelajari dengan menggunakan ilmu kimia. Yang ketiga adalah biologi. Ini mungkin yang sudah kalian ketahui bersama. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Bios, artinya hidup, logos itu ilmu. Kehidupan mulai dari ukuran klinik sampai lingkungan yang sangat luas. Itu dipelajari oleh ilmu biologi. Lanjut ke pengukuran. Pengukuran atau mengukur merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, coba kalian perhatikan kalimat tersebut. Di dalam kalimat mengenai apa? Di dalam kalimat pengertian mengenai pengukuran tersebut ada 2 istilah yang nantinya akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Coba tebak. Mana istilah yang dimaksud? Apa? Iya, betul sekali. Ya. Jadi istilah yang dimaksud itu besaran dan satuan. Nah, besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur.
dan dapat dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Tuh. Yang kedua, satuan merupakan pembanding dalam besaran yang diukur. Kita lanjut, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah besaran. Besaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Bedanya apa, Pak? Yuk kita simak. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran awal yang telah ditentukan terlebih dahulu. Besaran ini terdiri dari 7 besaran. Yang pertama adalah besaran panjang, satuannya meter, masa, waktu, dan satuannya seperti itu semua tuh ada ya. Bisa diperhatikan dan dipahami oleh kalian. Waktu buat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Lanjut, yang kedua adalah besaran besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak sekali yang namanya besaran turunan itu. Nah, diantaranya ada luas. Satuannya meter persegi. Itu meter pangkat 2 ya, bukan meter M2 bukan, tapi meter pangkat 2. Volume satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Kecepatan satuannya meter per S. M per S itu apa? Meter per sekon. Kalau percepatan meter per sekon kuadrat dan seterusnya. Nah, itu untuk besaran udah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke satuan. Nah, satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan yang disepakati adalah satuan baku, atau disebut juga dengan satuan internasional, disingkat menjadi SI. Ini, ingat-ingat nih, satuan baku atau satuan internasional nih ya, SI satuannya. Dalam satuan internasional atau SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contoh tadi yang di besaran pokok tuh, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau kecil digunakan awalan-awalan, contohnya kilo, mili, mikro, dan sebagainya. Kalian masih ingat tangga tangga meter yang dari atas itu yang ton, kuintal, kayak gitu, masih ingat nggak? Nah, itu diulang-ulang lagi ya. Sampai sekarang pun masih dipakai. Tuh, jangan dilupakan, kasihan. Lanjut ke alat ukur. Nah, alat ukur contohnya yang pertama adalah alat ukur panjang. Nah, yang pertama adalah penggaris nih, alat ukur panjang. Ada juga nih yang seperti ini. Kalian tahu nggak yang seperti ini nih apaan? Itu namanya adalah jangka sorong tuh, yang seperti itu tuh ya. Ini bisa mengukur benda yang tipis tuh, atau bisa mengukur lubang apa? Diameter tabung dengan menggunakan rahang tetap atasnya. Lanjutnya ini adalah bentuk dari mikrometer skrup. Nah, kalau ini bisa mengukur ketebalan kertas ini yang paling tipis karena ketebalannya itu 0,01 mm. Ya. Lanjut. Alat ukur yang kedua adalah alat ukur massa. Alat ukur massa yang pertama adalah neraca. Tuh. Misalnya kalian beli daging ke pasar tuh. Pernah nggak? Sama pedagangnya ditimbang. Wah, 10 kilo. Nah, menurut kamu itu apa itu? Berat atau massa? Nah, yang jawab massa betul, yang jawab berat belum betul ya. Karena ketika pedagang menimbang menggunakan neraca atau timbangan,
Makanya yang ditimbang adalah masanya, bukan beratnya. Karena kalau berat itu ada rumusnya sendiri, kalau massa enggak. Jadi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, tapi kalau massa enggak, begitu ya. Lanjut. Nah, kalau yang ini namanya adalah neraca Ohaus. Ini lebih teliti daripada neraca yang di atas. Kalau neraca ini biasanya adanya di laboratorium IPA. Di tukang daging nggak ada nih, tukang bawang nggak ada yang namanya neraca Ohaus. Rugi, karena paling bisa mengukur hanya sekian ratus gram aja gitu. Tapi ini lebih teliti daripada neraca yang di atas tuh, timbangan yang di atas ya. Lanjut. Yang terakhir adalah waktu. Alat ukurnya adalah stopwatch, itu yang pertama. Satuan waktu apa ya? Coba dengar-dengar. Iya betul. Apa? Second atau detik. Nah, selain stopwatch bisa juga menggunakan jam dinding gitu ya. Ya kalian udah punya semua kalau nggak salah ini jam dinding di rumah. Tuh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung saja komen di channel YouTube saya ya. Nanti untuk jawabannya bisa langsung dikirim. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.